Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahma Wulan mewakili dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang e-commerce dan bisnis internasional. Perkenalkan, nama saya Rahma Wulan dengan NIM 190810101019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce, jenis-jenis e-commerce, keuntungan e-commerce, dan perjanjian e-commerce. Yang pertama yaitu e-commerce atau disebut juga perdagangan elektronik adalah penyebaran, penjualan, pembelian atau pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik. Perdagangan elektronik biasanya melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik serta sistem pengumpulan data yang otomatis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business (B2B). B2B meliputi transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Jenis B2B umumnya dilakukan oleh pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya kerap mengenal dan mengetahui proses bisnis. Contoh website e-commerce B2B adalah Busy dan Ralali. Yang kedua yaitu business to consumer (B2C). Jenis ini jenis perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dan konsumen. Jenis ini cenderung lebih mudah dan dinamis, juga menyebar secara tidak merata atau dapat berhenti. Contoh Blibli, tiket.com. Yang ketiga yaitu consumer to consumer (C2C). Jenis e-commerce ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen lain yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa. Umumnya transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang menyediakan platform secara online untuk bertransaksi. Contoh Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Yang keempat yaitu consumer to business (C2B). Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Contohnya adalah sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Contoh www.istockphoto.com, Canva, seperti itu. Yang kelima, business to administration (B2A). Jenis e-commerce yang akan mencakup transaksi yang dilakukan secara online antar perusahaan dan administrasi publik. Jenis ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir dengan investasi yang dibuat melalui pihak. Contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id, www.allianz.com, dan www.bpjsonline.com. Di sana, perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan oleh administrasi publik. Selanjutnya yaitu online to offline (O2O) adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari online untuk toko fisik. O2O akan mengidentifikasi konsumen di online seperti iklan internet dan email, lalu menggunakan pendekatan untuk menarik pelanggan supaya meninggalkan kebiasaan belanja secara online. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan jenis O2O adalah Kudo dan Matahari Mall. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan bisnis e-commerce. Keuntungan bisnis e-commerce yang pertama yaitu tidak ada batasan geografis. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Yang ketiga, memudahkan pencarian bagi pelanggan. Yang keempat, menghemat waktu. Dan yang kelima, dapat buka dalam 24 jam. Perjanjian e-commerce dibuat menggunakan media elektronik. Perjanjian pada umumnya terjadi ketika terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut merupakan syarat subjektif sahnya perjanjian menurut KUH Perdata. Kemudian, kesepakatan akan terjadi dalam perjanjian e-commerce dan dapat diingat kembali bahwa perjanjian e-commerce tidak mempertemukan kedua belah pihak secara langsung, sehingga dapat dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 20 ayat 1 yaitu kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah
telah diterima dan disetujui penerima. Yang kedua, yaitu persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Maksud dari pasal tersebut, kesepakatan dalam perjanjian e-commerce terjadi apabila adanya penawaran dan penerimaan produk yang ditawarkan ke konsumen oleh pelaku usaha, dan sebelum ada persetujuan maka hanya terjadi peristiwa tawar-menawar. Dan apabila konsumen telah menerima informasi dan menyetujui spesifikasi barang dan harga barang yang ditawarkan, maka kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi, sehingga lahir suatu perjanjian e-commerce, offer and acceptance concept. Syarat subjektif sahnya perjanjian e-commerce dijelaskan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 berisikan supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dan yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Putri Wandari dengan NIM 1908 10 10 10 78. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penjual dan pembeli dalam perdagangan elektronik. Sebenarnya hak dan kewajiban ini sama dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha atau penjual dan pembeli dalam bisnis konvensional. Undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha atau penjual ini adalah pada pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 6 ini, hak dari pelaku usaha atau penjual itu adalah yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertingkat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen ini tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Serta yang terakhir itu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan lainnya. Sedangkan pada pasal 7 disebutkan tentang macam-macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha atau penjual, yaitu yang pertama, berkewajiban untuk beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen itu secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang telah berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan tersebut. Yang keenam, memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang terakhir itu wajib memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima oleh konsumen atau pembeli ini tidak sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama. Untuk hak dan kewajiban pembeli dijelaskan pada pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 4 ini, hak dari konsumen itu yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Yang keenam,
hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir itu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan pada pasal 5 dalam undang-undang ini dijelaskan tentang kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh konsumen atau pembeli. Yang pertama itu wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 17 dan pasal 18. Dalam transaksi e-commerce, aspek tanggung jawab berlaku untuk pelaku usaha dalam hal perdagangan apabila konsumen menemui barang atau jasa yang tidak sesuai perjanjian. Aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen dalam pasal 19 dan pada pasal 28 ini berlaku saat pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan konsumen merugi. Prinsip utama transaksi secara online di Indonesia yaitu pada pasal 2 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur beberapa ketentuan bentuk hukum kepada konsumen pengguna transaksi e-commerce. Yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk kejahatan transaksi e-commerce dalam perspektif kriminologi. Yang pertama, produsen atau virtual store itu merupakan toko yang fiktif. Yang kedua, barang yang telah dipesan oleh konsumen tidak dikirimkan atau terjadi keterlambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atau cacat barang yang dikirim dan lain-lain. Yang ketiga, produsen hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum di dalam purchase yang dikirimkan secara elektronik atau harga per unit dari barang yang dipesan oleh konsumen dikatakan lebih tinggi daripada harga yang dicantumkan di dalam ketentuan yang ada. Yang keempat, dapat pula terjadi produsen mengaku belum menerima pembayaran dari konsumen yang ternyata konsumen sudah mengirim pembayaran untuk seluruh harga barang. Yang kelima, tindakan wan prestasi dari produsen terhadap konsumennya dalam suatu transaksi jual beli melalui internet. Dalam hal ini, konsumen telah melakukan pembayaran melalui fasilitas internet banking kepada produsen, namun produsen tidak mengirimkan barang yang telah dibeli konsumen tersebut, atau pelaku usaha ini keliru dalam mengirimkan barang tersebut, sehingga hal ini merugikan konsumen. Yang keenam, konsumen tidak memenuhi kesepakatan yang sudah disepakati bersama sebelumnya pada produsen. Konsumen berjanji akan memberikan uang muka yang tidak sepadan dengan harga barang. Setelah barang sudah disiapkan oleh produsen, konsumen tidak jadi membeli. Hal ini mengakibatkan kerugian pada produsen, tidak hanya pada sisi uang, tetapi juga waktu. Dan yang terakhir itu adanya hacker yang masuk ke website komersial secara tidak sah dan menyalahgunakannya. Kejahatan dalam perdagangan secara e-commerce lainnya, antara lain yang pertama, penipuan online yang berciri-ciri harga produk yang diminati sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respon terhadap pertanyaan melalui email, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia, dan resiko terburuknya itu pemenang lelang yang telah mengirimkan cek atau uang atau membayar via credit card tidak memperoleh produk atau memperoleh produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, penipuan pemasaran berjenjang online. Berciri-ciri mencari keuntungan dengan merekrut anggota dan menjual produk secara fiktif dan ternyata sebanyak 98% para investornya itu gagal atau rugi. Dan yang terakhir itu penipuan kartu kredit. Yang berciri-ciri terjadi biaya misterius pada tagihan kartu kredit untuk produk atau layanan internet yang tidak pernah dipesan oleh pemilik kartu kredit. Resikonya adalah korban bisa perlu waktu lama untuk melunasinya.
Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA didirikan di Jakarta. Indonesia memiliki lebih dari 55 juta pengguna internet, dengan 57% dari mereka memilih untuk berbelanja secara online. Namun, belum ada aturan hukum yang mengatur keamanan bertransaksi secara online. Nah, dengan adanya IDEA ini, semakin banyak perusahaan e-commerce yang diharapkan bisa bertanggung jawab secara hukum. Hal ini disampaikan oleh Daniel Tumiwa yang dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengurus IDEA bahwa selama ini transaksi e-commerce mengacu pada Undang-Undang ITE dan pemerintah sendiri sedang memperbarui aturan baru yang mengatur pelaksanaan UU tersebut, dan asosiasi ini berguna untuk membantu pemerintah dalam menganalisis kebutuhan industri. Aturan hukum mengenai e-commerce di Indonesia masih belum jelas karena e-commerce sendiri memiliki model bisnis yang beragam. Masing-masing model bisnis harus memiliki aturan hukum yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhannya. Berikut kami melampirkan mengenai 4 model bisnis yang paling banyak digunakan di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah marketplace, yaitu tempat berkumpulnya penjual dan pembeli dalam satu website. Di dalam marketplace akan ditemukan integrasi pembayaran dan pengiriman, contoh blibli.com, multiply.com, plaza.com, dan tokopedia.com. Yang kedua adalah classified ads, yaitu transaksi yang terjadi karena adanya iklan baris di website. Model bisnis ini paling sulit dilacak karena transaksinya yang kebanyakan terjadi adalah secara offline. Iklan baris secara online hanya berfungsi sebagai informasi, bukan tempat transaksi. Contoh, berniaga.com, Kaskus, dan Toko Bagus. Yang ketiga adalah daily deals. Model bisnis ini menguntungkan pelanggan karena selalu ada diskon dan penawaran menarik setiap hari. Semakin banyak calon pembeli, maka diskonnya akan semakin besar. Contoh, dealgoing.com. Yang keempat adalah online retail, yaitu perusahaan retail yang sudah sukses melakukan transaksi bisnis di ranah offline, kemudian pindah ke ranah online untuk memperluas pasar. Contohnya adalah bineka.com dan gramedia.com. Selanjutnya adalah perpajakan dalam e-commerce. Perpajakan ini memiliki dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 210 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem e-commerce. Dalam hal ini, pemerintah menyebutkan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan di bidang perpajakan, dan hanya mempertegas kewajiban perpajakan umum yang harus ditaati oleh e-commerce. Dalam peraturan tersebut, Kementerian Keuangan menyasar sejumlah wajib pajak yang melakukan transaksi jual-beli secara online. Pertama, pedagang yang menggunakan platform marketplace. Kedua, pedagang yang bertransaksi tidak menggunakan sistem platform marketplace. Ketiga, penyedia platform marketplace. Para pelaku transaksi e-commerce tidak dapat berpisah dari ketentuan perpajakan yang berlaku secara umum yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Selain kewajiban memberitahukan NPWP atau NIK, pedagang diwajibkan mematuhi aturan perpajakan, seperti membayar dan melaporkan BPH, PPN, PPNBM, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor yang diatur dalam Undang-Undang PPH. Ketentuan melaporkan PPN dan PPNBM wajib dipatuhi pedagang atau penyedia e-commerce yang sudah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Besarnya PPN dan PPNBM terutang ditetapkan sebesar 10% dari nilai transaksi barang dan jasa kena pajak. Keberadaan aturan ini memberikan beban tambahan kepada penyedia platform marketplace. Marketplace diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan pedagang, lalu dilampirkan dalam SPT massa dan PPN, kemudian data itu diserahkan kepada DPJ. Sementara terkait bea masuk dan PDRI, ketentuan ini ditujukan atas transaksi perdagangan online lintas negara melalui platform marketplace. Kriteria transaksi impor yang masuk dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dilakukan penyedia platform yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian, pengiriman dilakukan melalui penyelenggara pos. Lalu, transaksi memiliki nilai pabean freight on board. Agar terdaftar di DJBC, yang harus dilakukan penyedia platform adalah mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor pabean dengan mencantumkan NPWP, surat keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak, dan nomor surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak. Jika disetujui, penyedia platform marketplace menyampaikan invoice dan katalog.
E-invoice digunakan untuk setiap pengiriman atas transaksi barang, sedangkan katalog digunakan untuk memuat informasi uraian barang, kode barang, kategori barang, spesifikasi barang, harga barang, identitas penjual, dan negara asal. Penyedia platform marketplace wajib menggunakan skema delivery duty paid, serta wajib menghitung dan melaporkan bea cukai dan PDRI atas barang tersebut. Perkenalkan, nama saya Sasana Kolbitsani, NIM 19081041. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus tentang e-commerce. Pada tahun 2012, bulan Oktober, seorang warga negara Indonesia atau sebagai pembeli diduga terlibat kasus penipuan terhadap warga negara Amerika Serikat atau sebagai penjual melalui penjualan online atau disebut e-commerce. Kasus ini terungkap oleh markas besar kepolisian yang mendapatkan laporan dari Biro Penyelidik Amerika Serikat bahwasanya seorang warga negara Indonesia atau sebagai pembeli membeli sebuah alat elektronik melalui pembelian online atau penjualan online atau disebut dengan e-commerce. Hal ini terjadi transaksi online yaitu lintas negara. Pembeli memanfaatkan website www.idiogon.com yang memuat iklan penjualan barang tersebut. Kemudian, pembeli menghubungi penjual melalui email untuk membeli barang yang ditawarkan di website atau di iklan. Pembeli melakukan pembayaran dengan transfer dana menggunakan kartu kredit di salah satu bank Amerika Serikat. Dan juga pembeli tidak lupa mengirimkan bukti pembayaran kepada si penjual. Beberapa hari kemudian, penjual mengirimkan barang ke Indonesia. Kemudian, penjual juga ingin mengeklaim pembayaran yang dilakukan oleh pembeli di Citibank Amerika Serikat. Namun, pihak bank tidak mencairkan dana tersebut, bahkan pihak bank itu menolak karena nomor kredit atau nomor kartu kredit yang dilakukan oleh pembeli itu bukan kartu kredit miliknya sendiri, melainkan milik orang lain yang tidak tertera. Ternyata dari hasil penyelidikan, si pembeli menggunakan identitas palsu seperti KTP, NPWP, kartu kredit, dan lain sebagainya. Atas perbuatan si pembeli, maka pembeli akan dikenai undang-undang. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah interaksi antar negara dalam bentuk membeli dan menjual barang dan jasa atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia terlibat dalam WTO sejak tahun 1994. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi atau pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan Indonesia resmi menjadi anggota WTO dan persetujuan di dalamnya secara hukum, bagian dari legislasi nasional. Perkembangannya, perdagangan internasional di Indonesia mengalami naik turun, sehingga Indonesia juga mencatat defisit perdagangan yang besar. Contoh perusahaan internasional di Indonesia. Yang pertama, perusahaan Martha Tilar Group. Perusahaan ini terbentuk pada tahun 1970, dimulai dengan bisnis di garasi rumah seluas 4x6 yang dimiliki oleh Dr. Martha Tilar. Merek ini mampu bersaing secara global dan terbukti dengan masuknya merek ini di 10 negara Asia Pasifik. Pasar terbesar di perusahaan ini adalah negara yang memiliki banyak pekerja Indonesia, dan Martha Tilar juga diterima oleh masyarakat dunia. Perusahaan yang kedua adalah perusahaan Bio Farma. Perusahaan yang berbasis di bidang farmasi dan pencegahan penyakit patut menjadi kebanggaan Indonesia. BUMN termasuk ke dalam 30 perusahaan farmasi di dunia yang mengekspor vaksin ke 131 negara. Bio Farma, proses produksinya bergantung pada pasar global, dan di tahun 2015 Bio Farma diberi izin oleh WHO untuk melakukan ekspor vaksin pentavalent ke seluruh dunia. Vaksin ini terbilang inovatif karena gabungan dari 6 vaksin dasar seperti difteri, polio,
perturis, tetanus, hepatitis B, dan Haemophilus influenza B. Perusahaan yang ketiga adalah kelola mina laut. Perusahaan di bidang perikanan ini adalah eksportir terbesar jenis produk ikan teri nasi yang mendominasi 70% pasar Jepang. Setiap bulan perusahaan ini juga mengekspor 25 kontainer daging rajungan kaleng yang 15 kontainernya diekspor ke Amerika Serikat karena popularitasnya yang tinggi. Perusahaan ini bermula pada tahun 1994 di kawasan industri Gresik oleh Muhammad Naji, sebuah kebanggaan tentunya bagi Indonesia. Perusahaan yang kelima adalah perusahaan Telkom Indonesia. Perusahaan ini sebenarnya sudah mengincar pada pasar global sejak tahun 2000. Hal ini disebabkan bisnis dalam bidang telekomunikasi memiliki karakteristik yang sama dimanapun. Perusahaan ini baru dapat direalisasikan pada tahun 2012 ketika kepemimpinan Arif Yahya memiliki prioritas utama ekspansi internasional. Dibentuklah Telkom Internasional sebagai fondasi Telkom untuk memperkenalkan diri. Telkom juga melakukan hubungan G2G dengan harapan dapat membuka akses untuk berekspansi. Sasaran pasarnya juga lebih pada negara-negara yang memiliki banyak warga negara seperti Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Timur Leste, Arab Saudi, dan juga Taiwan. Perusahaan yang kelima adalah perusahaan Indomie. Produk yang merakyat ini nampaknya juga diterima oleh masyarakat dunia. Bagaimana tidak, Indomie dijual di 80 negara di berbagai benua di dunia. Pertama kali dibuat pada tahun 1970 dan kini Indomie yang berada di tangan Indofood telah memiliki pabrik di Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Kenya, dan lain-lain. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 100 juta bungkus per tahun. Selain Afrika, pasar lainnya cukup besar mengingat ciri khas yang dibawanya. Selain itu, Indomie juga selalu menjadi produk favorit bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nama saya Safa Nadine Kamila, NIM 190810101112. Dasar Hukum Perdagangan Internasional di Indonesia. Perdagangan internasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dalam pasal 1 angka 1, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan dalam angka 3, perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan atau impor atas barang dan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Proses ekspansi ke luar negeri. Ekspansi ke luar negeri dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, mengekspor langsung ke luar negeri. Dengan cara ini dapat mengetahui lebih detail tentang kondisi permintaan, penawaran, persaingan, kebiasaan dalam hal pembayaran, ataupun stabilitas politik dan keamanan di suatu negara. Yang kedua yaitu lisensi. Lisensi yaitu suatu perusahaan menghibahkan beberapa hak kepada perusahaan asing, misalnya hak paten, program, merek, dan ataupun hak ciptanya. Yang ketiga yaitu franchising. Hampir sama dengan lisensi, hanya saja pemberi franchise memiliki hak untuk mengontrol terhadap kualitas produk. Yang keempat yaitu kontrak manajemen. Bila suatu perusahaan menyewa keahliannya atau pengetahuannya kepada pemerintah atau perusahaan luar negeri dalam bentuk orang yang datang untuk mengelola kepentingan mereka yang mengontrak. Dan yang terakhir yaitu investasi langsung. Investasi asing langsung dapat berupa patungan usaha dengan resiko dan laba yang dibagi dengan mitranya. Pendirian cabang dengan segala keuntungan dan resiko yang akan ditanggung sendiri.
Investasi langsung dapat dilakukan dengan alasan yang pertama yaitu memperoleh akses terhadap pasar yang lebih besar, yang kedua mengambil keuntungan atas perbedaan biaya, dan yang terakhir yaitu strategi bertahan untuk menghadapi gerakan pesaing utama. Hukum investasi di Indonesia. Hukum investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pertimbangan dalam pembuatan undang-undang ini yaitu, menurut undang-undang ada tujuan yang dilakukan untuk membuat perekonomian negara Indonesia lebih baik melalui pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Menurut UUD tersebut, pembagian ekonomi harus berlandaskan pada demokrasi ekonomi. Isi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu, undang-undang ini membahas investasi sebagai bentuk investasi utama. Menurut undang-undang, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal. Dijelaskan juga bahwa investasi dari dalam negeri adalah penanaman modal yang ditujukan untuk melakukan usaha yang berada di dalam negeri oleh investor lokal. Sedangkan investasi dari luar negeri adalah penanaman modal yang ditunjukkan untuk melakukan usaha yang berada di dalam negeri oleh investor asing yang sepenuhnya atau patungan. Tujuan dari investasi itu sendiri adalah untuk menciptakan jumlah lapangan kerja untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Lorena, NIM 190810101051. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yakni tentang hukum investasi. Asas investasi. Di sini ada 8 asas investasi. Pertama yaitu asas kepastian hukum, yakni investasi harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya yakni asas keterbukaan, yakni masyarakat berhak menerima informasi yang benar dan jujur mengenai investasi yang ditanamkan. Selanjutnya yaitu asas akuntabilitas, yakni semua hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas keempat yaitu asas perlakuan adil yang tidak bisa dilihat dari perbedaan negara. Maksudnya yaitu penanaman modal harus berlaku sama terhadap investor asing maupun bukan, kecuali untuk kepentingan keamanan negara. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Maksudnya adalah penanaman modal harus mengedepankan potensi suatu negara. Yang keenam yakni asas kebersamaan, yakni dengan tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu asas keberlanjutan. Investasi harus ada perencanaan untuk memberikan kesejahteraan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Indonesia atau ekonomi nasional. Lalu tujuan investasi yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan nasional, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masih banyak lagi. Bab selanjutnya yaitu prosedur pendirian PT PMA atau penanaman modal asing. Yang pertama yaitu perizinan melalui OSS System atau Online Single Submissions atau Badan BKPM, yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi, diatur tentang mengenai usaha apa saja yang dapat dilakukan perizinan melalui OSS. Usaha-usaha diantaranya yakni sebagai berikut. Ada sektor ketenagalistrikan, sektor pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan,
pekerjaan umum dan perumahan rakyat, tahap-tahapnya yaitu sebagai berikut. Yakni mengajukan perizinan melalui OSS dengan membuat user ID, kemudian selanjutnya login menggunakan user ID yang telah diverifikasi sebelumnya, lalu melakukan pengisian data untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Perizinan melalui BKPM diatur dalam Perka BKPM nomor 6 tahun 2018. Kegiatan usaha yang tidak diberikan izin melalui OSS dapat mengajukan langsung kepada PTSP Pusat di BKPM dengan menggunakan formulir permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syaratnya. Apabila permohonan diterima dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah diterimanya permohonan, maka izin usaha akan diterbitkan. Namun jika BKPM menolak permohonan tersebut, maka dalam waktu paling lambat 2 hari kerja akan dilayangkan surat penolakan permohonan. Kembali lagi dengan saya Sasana Kolbitsani di 1908-1041. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus tentang perdagangan internasional, yaitu ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Uni Eropa adalah salah satu pasar terbesar Indonesia untuk persoalan ekspor komoditi ke luar negeri. Berkaitan dengan ekspor minyak sawit Indonesia, Uni Eropa adalah pengimpor terbesar kedua di bawah India pada tahun 2015. Pada Februari 2016, Indonesia berencana meningkatkan hubungan dagang dengan Uni Eropa, dan salah satu bentuknya adalah meningkatkan ekspor komoditi. Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa menyetujui atau bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dalam perdagangan komoditi seperti minyak sawit dan biji kakao. Dengan menggunakan konsep counter trade, maka hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa dapat dijelaskan bahwasannya ekspor minyak sawit yang dilakukan ke Uni Eropa memberikan keuntungan bagi Indonesia. Indonesia mendapatkan pemasukan negara melalui ekspor, sedangkan Uni Eropa untuk kebutuhan minyak sawitnya dapat terpenuhi. Selain ekspor minyak sawit yang terjadi dalam antara Indonesia dan Uni Eropa, ternyata terdapat hal lain, yaitu investasi berupa infrastruktur, perdagangan, layanan keuangan, dan sektor pariwisata. Menurut konsep counter trade, importir dapat menawarkan suatu perjanjian dalam kegiatan ekspor-impor kepada eksportir. Dalam hal ini, Uni Eropa berencana untuk melakukan investasi di Indonesia. Indonesia sendiri berencana untuk meningkatkan produksi minyak sawit dan menjadikan Uni Eropa sebagai target ekspor utama. Maka, tawaran tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Indonesia sendiri mendapatkan keuntungan, yaitu berupa investasi, penyedia lapangan pekerjaan yang begitu besar, dan juga bantuan teknologi. Kepentingan yang dibawa Indonesia dalam hubungan dagangnya dengan Uni Eropa adalah sebagai pasar yang besar untuk impor minyak sawit. Indonesia memiliki kepentingan lain dengan perusahaan-perusahaan di Eropa. Dengan memiliki hubungan dagang yang baik antara kedua mitra dagang tersebut, perusahaan di Eropa berencana untuk melakukan investasi di Indonesia. Dengan adanya ketertarikan Uni Eropa untuk berinvestasi di Indonesia, hal ini menjadi keuntungan sendiri bagi Indonesia, karena Indonesia mendapatkan keuntungan melalui ekspor sawit atau minyak sawit dan komoditi lainnya, dan juga Indonesia mendapatkan bantuan seperti yang disebutkan, yaitu bantuan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan bantuan teknologi. Maka, hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Soviet, khususnya ekspor minyak sawit Indonesia, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.